Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Maulana Sidik Johana, bersama 4 rekan saya, Agni Nuryantika, Kartika Novia Diwi, Krista Nur Apriani, dan Sri Ayu Rediani. Yang dibahas dalam artikel ini adalah abstrak dan pendahuluan, kajian pustaka, analisis, dan juga penutup. Yang pertama ada abstrak. COVID-19 yang bermula dari negeri Cina, kini sudah menjadi pandemi global yang saat ini terjadi di berbagai negara, telah membuat banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari sangat berubah. Tidak hanya dalam aspek sosioekonomi saja, tetapi aspek terkecil dalam masyarakat pun turut terkena imbasnya. Kini masyarakat melakukan kebiasaan-kebiasaan baru seperti social distancing, work from home atau WFH, dan study from home atau SFH. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh pandemi COVID-19 pada kesehatan mental atau psikologis masyarakat, khususnya pada rentang usia remaja, yakni siswa dan mahasiswa. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode studi literatur dari sumber buku, jurnal, dan artikel dari website, juga mengambil data dari kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial Twitter dan WhatsApp. Berdasarkan hasil survei pada masyarakat, ternyata kondisi pandemi ini sangat berpengaruh kepada kesehatan psikisnya. Hal itu terjadi karena masyarakat harus beradaptasi secara spontan, mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu ke dalam bentuk yang baru. Banyak masyarakat yang tertekan dan kesulitan mengikuti gaya hidup yang baru. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menenangkan pikirannya, baik dengan kegiatan fisik ataupun melakukan penenangan pikiran seperti meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, pelatihan relaksasi neuromuskular, ataupun cara yang lainnya, karena setiap orang memiliki cara menenangkan diri yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, dari pendahuluan akan dibacakan oleh Agni. Baik, terima kasih kepada Dimas. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang biasanya berisi deskripsi fenomena, masalah, alasan penelitian, dan solusi. Contohnya dari artikel ini, latar belakangnya, saat ini negeri kita sedang dilanda oleh wabah yang dikenal dunia sebagai COVID-19. Virus ini sendiri berawal dari Cina yang bermula dari munculnya sebuah kasus pneumonia yang penyebab belum diketahui. Seiring dengan waktu, otoritas Cina mendapati bahwa ternyata virus tersebut bukanlah virus MERS atau SARS, akan tetapi merupakan virus jenis baru yang masih dalam keluarga yang sama, yaitu corona. Berbekal informasi tersebut, WHO pertama kali menamai virus dengan 2019 nCoV yang kemudian berubah menjadi SARS-CoV-2. Virus ini menyerang siapapun dan dimanapun. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam mengenai ancaman ini. Pemerintah menekankan peraturan baru bagi warga, yaitu menjaga jarak antar individu atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah social distancing. Selain itu, ditetapkan juga peraturan pembelajaran daring bagi siswa dan mahasiswa juga, seperti work for home, WFH, atau bekerja dari rumah untuk pekerja yang diberlakukan tak lama setelah WHO mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung di seluruh dunia tentu saja mengakibatkan banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari menjadi terganggu, tidak saja dalam aspek ekonomi dan pemerintah, tetapi aspek terkecil dalam kehidupan masyarakat pun turut terkena imbasnya. Dalam kondisi saat ini,
Pandemi sudah berjalan lebih dari 6 bulan lamanya. Masyarakat sudah mengalami tekanan yang sangat berat, baik dalam fisik maupun psikis. Sampai sejauh manakah terpengaruhnya kondisi psikis masyarakat di Indonesia saat pandemi ini? Hal itulah yang akan diungkapkan dalam karya tulis ini, karena kesehatan psikis atau mental jarang dianggap serius oleh sebagian orang, mengakibatkan pemeliharaan juga turut kurang diperhatikan. Terlebih dalam kondisi seperti ini, salah satu cara untuk mengurangi tekanan batin di kala seperti ini adalah dengan banyak melakukan interaksi dengan orang-orang, tapi dengan catatan harus dilakukan secara virtual. Dengan cara seperti ini, setidaknya beban yang dirasakan akan sedikit berkurang. Lalu yang kedua ada batasan masalah. Batasan masalah itu menjelaskan tentang fokusan penelitian. Masalah mengenai dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat kiranya sangat luas dan kompleks. Agar lebih terarah, karya tulis ini hanya membahas mengenai pengaruhnya terhadap mental masyarakat Indonesia dan juga bagaimana cara mengatasinya. Terlebih lagi bagi kelompok dalam rentang usia remaja tingkat siswa SMA dan mahasiswa. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu urutan masalah-masalah yang akan dibahasnya. Dalam karya tulis ini dibahas 3 unsur masalah. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada psikologis masyarakat? Yang kedua, bagaimanakah cara yang efektif untuk menurunkan tingkat stres selama pandemi ini? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh lingkungan sekitar pada kesehatan mental? Lalu yang keempat ada tujuan. Dalam karya tulis ini dibahas 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 pada psikologis masyarakat. Yang kedua, mendeskripsikan hal yang dapat dipengaruhi untuk mengurangi stres. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh lingkungan bagi kesehatan mental. Lalu yang keempat, yang kelima, ada metode penyusunan. Teknik penyusunannya dari artikel ini, misalnya dari studi literatur, wawancara, atau dan lain-lain. Data yang dikemukakan dalam artikel tulis ini diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama, cara studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan juga website. Yang kedua, diperoleh dari Google Form yang disebarluaskan melalui media sosial seperti Twitter dan WhatsApp. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agni. Lalu yang selanjutnya kajian pustaka sendiri yang diambil yang pertama adalah pengertian manusia. Menurut Nata dalam Priantono tahun 2009, manusia politik atau zon politikon, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, dan makhluk yang berbicara. Menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja dalam Fatimah tahun 2019, dalam website pelayanan publik.id mengatakan manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Lalu yang kedua adalah pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, dalam Indo.org, merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental. Tetapi dalam praktiknya, seringkali kita temui bahwa tidak sedikit praktisi di bidang kesehatan mental menekankan perhatiannya pada gangguan mental daripada mengupayakan usaha-usaha mempertahankan keadaan mental itu sendiri. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental merupakan kondisi yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres yang wajar,
untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Untuk yang selanjutnya, bagian analisis akan disampaikan oleh Kartika. Selanjutnya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada psikologis. Kesehatan mental atau psikologis sangat penting dalam diri masyarakat untuk menciptakan konsep sehat yang seutuhnya. Kesehatan mental atau psikologis juga sama pentingnya untuk diperhatikan seperti kesehatan fisik. Banyak hal yang dapat dipengaruhi kesehatan psikis seorang, seperti faktor internal di dirinya sendiri dan faktor eksternal, pengaruh dari orang lain dan lingkungan. Kata Direktur Jenderal WHO, Ghebreyesus 2020, hampir 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental dan 1 orang meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi dapat memberikan dampak yang sangat besar pada kondisi psikis masyarakat. Banyaknya berita-berita duka yang kian hari kian bertambah menambah rasa takut pada masyarakat. Secara tidak langsung terlalu banyak melihat hal seperti itu, perlahan tapi pasti akan mempengaruhi psikis masyarakat. Kecemasan dan ketakutan tidak saja datang secara langsung dari pandemi ini, tapi datang dari aspek yang lainnya juga. Contohnya, karena efek dari pandemi ini, banyak masyarakat yang terkena PHK, membuat pemasukan ekonominya berkurang, bahkan berhenti. Hal ini membuat tingkat stres pada masyarakat. Ketetapan work from home atau WFH dan studi from home juga sangat berpengaruh pada kondisi psikis masyarakat. Begitu banyak tekanan yang masyarakat belum yang diberikan satu terus yang tidak mengenal waktu, tugas yang turun dan datang bersamaan, deadline yang sangat singkat dan masih banyak lagi. Orang yang pertama kalinya melakukan hal itu di rumah akan kesulitan dalam melakukan manajemen waktu. Mereka akan kesulitan memisahkan tadi. Hal itu juga bisa menyebabkan stres. Dalam kuesioner yang dibuat, dari 40 orang yang mengisi, terdapat 2 orang berusia 15 tahun sampai 18 tahun, 16 orang berusia 19 tahun, dan 3 orang berusia 20 tahun, di mana seluruh responden merupakan pelajaran, baik siswa maupun mahasiswa yang masing-masingnya memberikan kesan tersendiri terhadap tingkat stres yang dideritanya dan juga bagaimana cara mengatasi. 3% responden menyatakan berada pada level 3/10. 15% responden menyatakan tingkat stresnya berada pada level 5/10. Dari data di atas dilihat bahwasanya tingkat stres masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini dapat terbilang sangat tinggi. Kurangnya kebebasan berkumpul dan kurangnya penghasilan orang tua yang mempengaruhi terhadap uang bulanan, menurut Aldi Ardiansah, menjadi salah satu faktor penimbul stres. Berbeda lagi dengan tanggapan dari Adila Nur Hikmah, pertama kali merasakan kuliah online dan semuanya serba online, ditambah tidak ada teman dekat. Rumah yang satu kampus jadi kesusahan, stres di rumah aja membosankan, belajar dengan suasana rumah terus, dan masih banyak lagi. Hampir responden menyatakan stres karena terus berada di rumah dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga karena tuntutan tugas secara terus-menerus, jarangnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan tuntutan manusia secara langsung juga menjadi pemicu naiknya level stres yang diderita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Kartika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rista. Dipersilahkan.
Cara yang efektif untuk menurunkan tingkat stres selama pandemi. Level stres pada setiap orang yang tidak bisa disamaratakan. Setiap orang memiliki manajemen dan penerimaan stres yang berbeda. Oleh sebab itu, cara mengatasi stres bagi tiap orang berbeda-beda pula. Menurut Alvina Septrianti, pasrah saja sih, senang gak senang udah gimana lagi daripada membantah protokoler kesehatan, nanti malah semakin lama juga di rumah kalau COVID-19 tidak hilang. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan sabar dan menerima keadaan yang ada. Terus mengikuti apa yang ditetapkan dan disarankan oleh pemerintah agar keadaan sekarang ini menjadi lebih baik. Merupakan jalan keluarnya. Namun, berbeda dengan tanggapan dari Tri Novitara Armaiti. Saya pribadi, cara mengatasi stres itu dengan melakukan hal yang membuat saya senang. Salah satunya dengan melakukan hobi saya. Melakukan hobi yang sesuai dengan minat bakat dapat mengobati rasa resah dalam hati. Selain menyenangkan juga, dapat sedikit mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada dalam benak. Masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat stres pada diri seperti melakukan olahraga, me time, makan, atau bahkan cukup hanya dengan tidur. Untuk menenangkan diri sendiri dapat juga dilakukan beberapa teknik-teknik manajemen stres seperti yang pertama, teknik penenangan pikiran yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan pikiran yang negatif, rasa cemas atau khawatir yang dapat dilakukan melalui cara seperti meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, pelatihan relaksasi neuromuskular. Yang kedua, teknik penanganan melalui aktivitas fisik. Teknik ini bertujuan untuk menghamburkan melerai saat melakukan aktivitas fisik otot akan buat ada hipnoterapi. Hal yang paling mudah adalah dengan secara terus-menerus. Karena stres berasal dari dalam diri sendiri. Maka senjata paling kuat untuk melawannya adalah diri kita sendiri pula. Menyugestikan pada diri sendiri paling mudah dilakukan karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu bantuan dari orang lain. Dan juga salah satu yang terlihat juga termudah dalam menerima relaksasi diri. Selain cara di atas, dapat juga dilakukan upaya pencegahan dari stres dan kecemasan, yaitu dengan mengurangi melihat berita-berita yang ada di TV. Selalu cek berita yang didapat dari teman atau kerabat agar terhindar dari berita palsu yang dapat menyebabkan kecemasan dan pikiran yang terlalu berlebihan. Pengaruh lingkungan sekitar pada kesehatan mental. Lingkungan merupakan tempat di mana kita melakukan hubungan sosial, dimulai dari lingkungan rumah sebagai lingkup terkecil sampai dengan lingkungan masyarakat luas. Tentu saja lingkungan sangat berdampak besar pada kesehatan mental atau psikis. Dapat berdampak positif maupun negatif. Lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik. Begitu pula sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan membawa dampak yang buruk. Baik, terima Sekian kasih yang kepada saya Rita. jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Testri Ayu. Terima kasih moderator. Peran keluarga di rumah sebagai lingkungan pertama bagi individu sangatlah penting untuk membangun sisi psikologis individu, terutama pada saat seperti ini di mana orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu berada di rumah menjadi sebuah penting untuk kondisi psikologisnya. Keluarga harus menjadi tiang penyangga satu sama lain. Apabila ada satu tiang yang jatuh, maka tiang yang lain harus saling memperkuat diri untuk mempertahankan kekukuhannya.
Jangan sampai keluarga lah yang menjadi alasan jatuhnya kondisi psikis seseorang. Karena keluarga seharusnya menjadi tempat pertama untuk berbagi cerita, baik suka maupun duka, saling tolong-menolong dalam mengatasi masalah yang dialami anggota keluarganya. Yang lain juga sebagai tempat untuk membentuk karakter diri. Nah, untuk penutup, yaitu kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil survei, didapati bahwa banyak masyarakat yang mengalami gangguan psikologis pada kondisi pandemi ini. Banyak masyarakat yang tertekan karena terlalu lama berdiam diri di rumah. Selain karena itu, tingkat stres masyarakat meningkat karena harus menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kondisi seperti ini. Karena kondisi ini orang-orang yang harus bisa menyesuaikan diri secara cepat dengan perilaku baru. Masyarakat juga terpaksa menghentikan kegiatan yang biasanya dilakukan secara bebas, kini menjadi terbatas. Perubahan yang mendadak itulah yang memberikan tekanan pada masyarakat. Tidak hanya kondisi pandemi yang menjadi beban masyarakat sekarang, khusus untuk siswa dan mahasiswa pembelajaran daring, jarang siswa menjadi stres karena bersamaan dengan waktu penjelasan dari guru atau dosen yang sulit untuk menjadi pemicunya. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban yang dirasakan, dapat dilakukan aktivitas yang sesuai dengan aktif, ringan juga sangat informal. Di seluruh di rumah selalu berpikir akan hal-hal negatif di luar sana. Baik, terima kasih. Kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sri atas pemaparannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf bila ada banyak gangguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.